Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Zulfa Fitri Arjanti dengan NIM 131 dan partner saya Lydia Sri Rahmawati dengan NIM 101. Di sini kami akan mengerjakan tugas struktur bangunan tahan gempa pengganti ujian akhir semester. Yang pertama dengan soal buatlah video pembelajaran proses pengerjaan SAP 2000 untuk bangunan tahan gempa sebagai berikut. Gedung minimal 3 lantai, lokasi bangunan sesuai huruf nama depan dan mengikuti SNI 1726 tahun 2019 dan manual aplikasi online Spektrum Response Design Indonesia. Dan kami di sini memiliki data teknis. Lokasi bangunan berada di Kota Depok, memiliki jumlah tingkatnya 7 lantai, jenis tanahnya tanah lunak, fungsi dari bangunannya yaitu perkantoran, memiliki mutu beton FC 30 MPa, mutu baja FY tulangan utama FY 420 MPa, BJTD-nya 42 dan tulangan sengkang FY 300 MPa, BJTP 30. Memiliki tebal plat 130 mm, tebal plat atap 110 mm dan dimensi balok 300 mm kali 600 mm dan dimensi kolom 550 mm kali 550 mm. Lalu kemudian shear wall-nya 250 mm, berat jenis beton 2400 kg per meter kubik, berat jenis bata ringan 800 kg per meter kubik, plafon gipsum peserangka 11 kg per meter persegi, keramik lantai 26 kg meter persegi, pesi 23 kg meter persegi, LL lantai atau beban hidup lantai 30 kg meter persegi dan LL atap 12 kg meter persegi. Mungkin bisa dilihat pada data bangunan kami yang telah disajikan. Oke, kemudian kami akan masuk ke SAP 2000-nya. Oke, kita udah masuk ke SAP 2000, lalu kita klik file, new model. Ditunggu sebentar. Kita di sini pilih 3D frame. Lalu untuk number of stories-nya kita ganti 7 karena kita menggunakan 7 lantai. Untuk number of bay X-nya itu 5 dan Y-nya 3. Yang sininya 5. Dan untuk story height-nya karena ketinggian lantai 1 itu memiliki ketinggian 4,5 meter. Lalu kita centang bagian use custom grid spacing untuk kita edit grid-nya supaya agar lebih jelas pada modelingnya. Baik, untuk X grid data dan Y grid data tidak ada yang perlu diubah, namun kita akan mengubah pada Z grid data. Untuk Z1 dan Z2 sudah sesuai, tetapi sebelumnya kita hapus Z3 dan berikutnya. Kita akan add karena ketinggian lantai 2 dan lantai seterusnya itu memiliki ketinggian 3,8 bukan 4,5. Jadi di sini kita menggantinya. Jadi di sini kita mengubah 4,5 ditambah 3,8 menjadi 8,3. Di sini kita tulis ZX. Kemudian kita add untuk lantai-lantai berikutnya. Z4, Z5, Z6, Z7, Z8. Nah, Z8 ini merupakan total ketinggian semua lantai yaitu 27,3 meter sesuai dengan tinggi bangunannya. Lalu di sini kita klik OK
Di sini klik OK dan akan muncul 3D modelingnya. Nah, sudah muncul untuk 3D modelingnya seperti ini. Nah, di sini masih menggunakan pondasi tumpuan. Seharusnya menggunakan pondasi jepit. Mari kita ganti terlebih dahulu menggunakan jepit, yaitu lock pondasinya. Di sini kita klik assign, resistant, apply, dan klik OK. Oke, jadi selanjutnya kami akan mendeskripsikan semua material-material yang akan kami pakai, yaitu kita masuk ke define, lalu material. Kita menggunakan material yang pertama yaitu add new material. Kita menggunakan beton atau konkrit. Kita ganti menjadi user, kemudian kita klik OK. Oke, kita akan memberi nama menjadi beton FC beton FC 30 MPa, dan kita akan dulu menjadi kilogram force meter. Di sini kita ganti 2400, kita klik enter. Kita ganti ke satuan awal milimeter. Di sini kita menggunakan rumus yang ada pada SAP, yaitu umumnya 4700 dikali akar menggunakan SQR dalam kurung 30, kemudian kita enter. Nah, lalu kita mengganti pada bagian bawah di sini karena kita menggunakan beton FC30, kita mengganti di sini menjadi 30. Sesuai, kita klik OK. Berikutnya kita akan mendeskripsikan material yang kedua, yaitu kita add, lalu kita add new material kembali. Kita akan memasukkan tulangan atau ripper. Oke. BJTD 42 7.000. Tulangan memiliki berat jenis yaitu 7.850, dan kita enter dan kita ganti satuannya menjadi Newton millimeter Celsius. Lalu di sini modulus elastisitasnya menjadi 200.000. 1 2 Nah, di sini kita mengganti FY dan FU-nya menggunakan data yang sudah kami miliki. Ini BJTD-nya memiliki FY 420 dan FU-nya 630. Nah, kita masukkan 420 dan FU-nya 630. Setelah terisi semua, kemudian klik OK.
Untuk menghemat waktu, karena selain ada BJTD 40, kami juga memiliki BJTP. Karena masih sama-sama tulangan, jadi kami menggunakan BJTP 30 dan add new material, add copy of material. Di sini kita ganti menjadi BJTP 30 kilogram meter. Lalu kita ganti FG nya 300 dan FU nya 440. 300 karena dirasa sudah, kita klik OK. Nah, jadi di sini kami sudah memiliki 3 jenis material yang akan digunakan, yaitu yang pertama beton dan yang kedua dan ketiga merupakan baja tulangan. Kemudian kita klik OK. Oke, jadi berikutnya kami akan mendeskripsikan untuk penampangnya, yaitu kami akan menggunakan penampang balok. Yaitu ke define section properties frame section. Kita add new property. Kita pilih frame section property type, yaitu concrete. Kita menggunakan rectangular di kolom 55 kali 55, menyesuaikan dari data yang telah kita gunakan. Lalu untuk depth dan width nya T3 dan T2 0,55 dan 0,55. Terus untuk materialnya kita menggunakan beton FC30 MPa. Set modifiernya kita akan ganti. Di sini kita ganti menjadi 0,25, dan di sini 0,7, dan di sini kita klik OK. Kita cek di concrete reinforcement. Kita mengganti di sini harusnya menggunakan BJTP 30. Kita bisa klik OK. Oke, di sini kolom kita add copy of property karena kita masih memiliki balok. Kita isi balok dengan ukuran 30 kali 60, ya kan? 30 kali 60. Nanti untuk 60 0,30. Set mode untuk moment of inertia menggunakan 0,35. Untuk konversi dari kolom menjadi beam karena balok. Oke, jadi di sini udah ada 2 penampang, yaitu kolom dan balok. Kemudian kita pencet OK. Oke, kemudian kita masukkan material lagi pada define untuk memasukkan platnya. Yaitu kita ke define, shift
Define section properties, area section. Plat 13. Untuk thickness-nya diganti menjadi 13. Untuk material yang menggunakan beton FC, kita ganti ke selanjutnya kita klik OK. Jika sudah cukup kita klik OK, kita add copy of section, kita ganti klik plat 11, kita ganti thickness-nya menjadi 12, kita ganti warna menjadi pink, kita klik OK. Lalu kita sudah memiliki dua jenis plat, yaitu plat 11 dan plat 13 sesuai dengan yang telah di sini. Kita akan select bagian kolom-kolomnya untuk kita beri nama. Kolomnya saja ya teman-teman. Lalu setelah semua bagian kolomnya terselect, kita lihat dulu setiap sisinya apakah sudah. Jika semua kolom ternyata kita klik assign, lalu frame, kemudian frame section, kita klik kolom 55 kali 55, lalu apply dan close. Oke. Lalu bisa kita lihat di sini kolom 55 kali 55, tetapi pada balok masih dinamakan FSEC1. Nah, mari kita menamakan bagian pada balok. Salah properties. Kita select Nah, kemudian kita select semua bagian balok untuk mengganti namanya dari FSEC1 menjadi balok 30 kali 60. Masuk ke sign, frame section, balok 30 kali 60, apply dan oke. Jadi semuanya sudah terinput pada sini, kolom dan balok. Oke, next. Ini tampak terakhirnya yang sudah terinput beban kolom dan baloknya. Oke, untuk menghilangkan ini kita ke display, show undeformed shape. Nah, sudah kembali. Bagian paling atas kita klik quick draw area plat 11. Setelah itu kita blok di area sini. Nah, jadi di sini akan plat 11. Kita oke. Kemudian kita ke lantai bawah, kita klik quick draw kembali menggunakan plat 13. Kita select,
lalu lantai bawahnya lagi kita select, lantai berikutnya select, bawahnya, dan yang terakhir. Oke, mengetahui plat-plat dan kolom balok yang telah tadi dimasukkan, kita masuk ke sini, kita klik ke general option, extrude, lalu show apply to all windows, apply. Sebentar ya. Nah, akan muncul nah, jadi ini plat-platnya yang muncul, plat atap dan plat lantai. Tidak jadi saya tampilkan untuk tulisan kolom dan baloknya karena pasti akan memenuhi dan akan menjadi ruwet. Lalu selanjutnya kita akan menyelek semuanya untuk mengetahui apakah kolom dan baloknya tersalurkan dengan baik. Kita select ya, semuanya all. Ke assign, ke frame, lalu frame, terus kita ke paling bawah automatic frame mesh. Kita klik ini, untuk menyatukan beberapa kolom dan baloknya, lalu kita apply dan oke. Select semuanya, kita close, kita ke assign, kita ke 10. Kita akan masuk ke pembebanan STL dan LL. Di sini kita mulai masuk ke define, lalu kita masuk ke load pattern. Yang pertama kita masukkan LL, lalu kita ganti add new load pattern, lalu STL sebagai supported load. Add new load pattern. Nah, kita oke. Selanjutnya kita masukkan beban-beban yang akan kita gunakan.
Nah, di sini. Nah, pembebanan bisa dilihat pada di sini. Nah, kita akan masukkan ke SDL. Plat lantai. Untuk mempercepatnya kita menggunakan select properties, area section, langsung men-select plat. Kita select, semuanya sudah terselect, klik assign, uniform. Kita ganti SDL terus 0,60. Nah, kita klik apply, lalu oke. Lalu kita akan selanjutnya kita akan lanjut ke SDL lantai atap. Kita select area section, plat sebelah. Kita select properties, area section, plat 11, plus tadi yang sini. Pada lantai. Oh, benar-benar. Ada. Jadi untuk plat lantai atap kita menggunakan plat 11, yaitu kita select properties, area section, plat 11, select, lalu close, lalu assign, kita assign apartemennya SDL. Untuk bebannya 0,11. Lalu kita apply, lalu oke. Untuk pembebanan selanjutnya mengarah pada
beban mati pada balok lantai atap. Jadi balok lantai atap Nah, agar lebih mudah kita menggunakan tampak ini. Nah, ini merupakan tampak bagian atas. Nah, kemudian kami klik bagian pada balok. Balok luar ya. Nah, semuanya sudah terselect. Baik, yang pertama kita cari define, kita cari message, kita add new, centang bagian spesifik, yang atasnya kita jangan centang. Selanjutnya load pattern yang date itu kan satu kita add, lalu ubah ke SDL satu kita add, dan yang terakhir LL yaitu diganti 0,3 kita add. Terus kalau udah kita oke. Selanjutnya kita pencet define, kita cari load cache. Nah, kita di sini add new load cache dan beri nama EKIDX
Lalu load case type-nya itu kita ganti jadi response spectrum. Selanjutnya scale factor itu kita ambil dari perhitungan Excel yang dimana perhitungan skala gempa dan didapatkan 1,226 di dataku, jadinya kita ubah menjadi 1,23. Kita bulatkan. Sebentar, ada kesalahan. Kita pencet 0. Oh iya, di add dulu ya. Nah, kalau udah kita pencet OK. Selanjutnya kita add copy dan beri nama EKDY. Untuk load case type-nya masih sama dan semuanya masih sama. Kita ganti di load name aja jadi U2. Kita modify dan OK. Terus selanjutnya kita blok keseluruhan dan pencet assign join constraint. Nah, kita pencet define join. Terus bagian body kita ubah menjadi diagram, add new, dan centang bagian paling bawah kita OK. Kita pencet yang diagram 1, kita apply, lalu OK. Selanjutnya kita pencet define load combination. Nah, di sini kebetulan udah aku masukin semuanya. Dari kombinasi 1 hingga kombinasi 18 tuh udah aku masukin. Jadi langsung kita pencet OK. Tapi kalau belum, dimasukin dulu. Selanjutnya. Nah, kombinasi itu pokoknya isinya itu dari rumus di Excel ini. Nah, yang aku kotain ini. Nah, 1,36 itu didapat dari perhitungan 1,2 ditambah 0,2 dikali SDS, yang dimana SDS-nya adalah 0,8 dan menghasilkan 1,36, lalu dimasukkan ke dalam kombinasi, dan untuk 0,74 itu didapat dari rumus 0,9 dikurangi 0,2 dikali SDS, dan dimasukkan juga ke dalam kombinasi. Selanjutnya kita pencet OK. Nah, kita analisis. Kita pencet yang paling kiri gambarnya, lalu OK. Lalu kita analisis set load lagi, kita OK. Nah, ini kita tunggu dulu ya, karena butuh proses. Kalau sudah, nanti munculnya kayak gini saat prosesnya itu. Nah, ini adalah hasilnya setelah proses tadi. Ini untuk jarak lebih dekatnya. Sebentar. Habis itu kita pencet display, kita pencet show table. Kita cari yang di analisis result, cari yang struktur output dan base direction. Maaf, base directionnya itu bukan di struktur output tapi di modal di struktur output tapi di model information. Kita cari yang table nomor 3, terus kita select. Ini kombinasinya udah lengkap kan. Kalau untuk ini kita masukin semuanya, kita OK. Terus udah. Nah, ini hasilnya kita ekspor ke file
Excel dulu. Dan kebetulan udah aku ekspor di Excel aku. Dan berikut adalah hasilnya. Ini kalau belum aku ekspor. Dan ini yang udah aku taruh di ekspor di Excel file aku. Nah, ini hasil kedua ini kan 0,9 lebih ya, itu oke karena syaratnya yaitu partisipasi massa harus di atas 90%. Selanjutnya, kita buka SAP lagi, kita pencet done. Hmm, hmm, kita kita pencet display, show table lagi, struktur outputnya di oh yang model informationnya itu kita hilangkan silangnya, kita ganti ke base reaction, select lot. Nah ini kita cari 4 aja ya, yaitu EQDX, sebentar, EQDX, EQDY, EQSX, sama EQSY. Oke, dan ini hasilnya. Kita ekspor lagi ke Excel. Dan kebetulan aku udah ekspor juga yang tabel kedua ini. Nah, ini hasilnya saat udah diekspor di Excel aku. Dan itu ada base-nya arah X dan Y itu diambil dari global FX dan global FY. Nah, untuk mendapatkan OK tuh nilai VD harus lebih besar dari 100% dikali VS. Nah, kita done. Untuk yang selanjutnya, kita display. Nah, kita hilangkan dulu itunya yang merah-merah. Kita display tadi. Cari pojok ininya untuk sisi salah satu sisinya kita pencet pada poin-poinnya dari bawah banget sampai atas. Lalu sebentar. Kita pencet display data show table. Analysis result. Analysis result. Kita pencet. Ini kita pencet join output. Sebentar. Join output atau ya join output terus displacement. Lalu kita select lot. Nah, yang kita ambil dua yaitu EQDX dan EQDY. Kita kita oke lagi. Kita tunggu dan ini hasilnya kita ekspor lagi ke Excel. Ini diekspor dulu ke Excel. Kalau udah, aku kan udah ekspor ya. Nah, ini hasilnya. Dan ini yang udah aku cantumin ke file Excelku. Terus kalau udah kita done. Nah, selanjutnya ini kita pencet bagian di situ, view yang paling atas. SDS-nya kita ganti sesuai dengan SDS kita ya, yang ada di perhitungan. Kebetulan SDS aku tuh 0,8 dan aku pencet OK. Lalu pencet lagi. Nggak bisa ya. Selection nanti. Enggak. Oh,
maaf ya, kita harus blok dulu, terus view of override tadi. Nah, itu kita ganti yang spesial. Oke. Terus kita pencet sel kita checking. Nah, ini untuk checking bangunan kita apakah sudah layak atau belum. Jika belum layak atau berwarna merah berarti ada kriteria yang belum terpenuhi. Sekian dari kami.